Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang clustering, ya, tapi dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan pendekatan hierarchical clustering. Ya. Jadi konten yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini adalah arah dari pembentukan hierarki pada hierarchical clustering, kemudian macam-macam pendekatan hierarchical clustering, ya. Kemudian apa hubungan dari macam-macam pendekatan pada hierarchical clustering itu dengan dataset, ya. Oke. Jadi itu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ya. Oke. Nah, secara umum, ya, materi ini akan membekali mahasiswa untuk bisa bagaimana menyelesaikan masalah-masalah menggunakan metode mesin pembelajaran yang tepat, ya, baik di supervised, unsupervised, reinforcement learning, ya. Secara khusus, ya, itu membekali mahasiswa bagaimana memahami, ya, hierarchical clustering, ya, kemudian bagaimana menghitung similarity antar cluster, ya, kemudian bagaimana, ya, memahami hubungan, ya, antara, ya, hierarchical clustering itu dengan dataset, ya. Nah, oke, kita awali dari direction of hierarchy, ya. Dari nama hierarki itu kita akan membayangkan bentuknya nanti itu adalah seperti pohon, ya, tree, ya, seperti tree, ya. Jadi pembentukan hierarki bentuk tree itu ya akan bisa kita tentukan dengan dua arah, ya, yaitu divisif dan aglomeratif, ya. Divisif dan aglomeratif, ya. Nah, ciri khas yang divisif ini adalah, ya, bahwa setiap data, ya, ketika akan dilakukan hierarchical clustering, ya, itu dianggap sebagai keseluruhannya satu cluster dulu, ya. Jadi semua data kita anggap satu cluster. Kemudian setelah itu, ya, kita pecah menjadi dua, ya. Kita split menjadi dua, kita bagi menjadi dua sehingga terbentuklah dua cluster. Kemudian cluster satunya lagi kita pecah lagi sehingga terbentuk tiga cluster. Cluster satu lagi kita pecah lagi 4 cluster. Dan begitu selanjutnya sampai proses itu berhenti, ya, di mana kita mendapatkan jumlah klasternya sama dengan K. K adalah jumlah klaster yang ingin kita bentuk, ya. Sehingga kalau, ya, kita membayangkan nantinya di divisif ini, ya, itu berjalannya adalah dari top to down division. Jadi pembagiannya dari atas ke bawah. Jadi satu bagi jadi dua, bagi lagi jadi tiga, bagi lagi jadi empat, terus begitu selanjutnya, ya. Itu yang divisif, ya. Kemudian pendekatan yang berbeda adalah aglomeratif, ya. Kalau aglomeratif ini melihat bahwa setiap data itu saat awal diposisikan sebagai satu cluster, ya. Jadi saat awal diposisikan sebagai satu cluster. Jadi misalkan kita punya 15 data, ya. Kemudian, ya, kita ingin membentuk, ya, menjadi 3 cluster, ya. Jadi K-nya itu adalah 3, ya. Nah, saat awal setiap cluster itu akan dianggap setiap data akan dianggap setiap cluster. Setiap data akan dianggap cluster, ya. Sehingga kita akan punya jumlah clusternya saat awal itu ada N, ada sebanyak N, 15, ya. Contohnya tadi, ya. Nah, dari 15 ini kemudian, ya, dua data kita gabung sehingga menjadi 14, ya. Dua data lagi kita gabung jadi 13. Terus jumlahnya akan berkurang dari hasil penggabungan itu sampai total cluster yang, ya, kita dapatkan itu sama dengan K, di mana K adalah total cluster yang ingin kita bentuk, ya. Sehingga dari sini proses clusteringnya berjalan down to top merge, ya. Jadi dari bawah banyak cluster, kemudian kita gabung, ya, menjadi, ya, lebih sedikit ke atas, ya. Kemudian kita gabung lagi. Kalau ini kita teruskan terus sampailah satu cluster besar, ya. Gitu. Jadi down to top merge, ya. Jadi penggabungan dari bawah ke atas, ya, kebalikan dari yang divisif, ya. Nah, practically, ya, secara praktis, ya, implementasi
aglomeratif ini jauh lebih mudah implementasinya dibandingkan yang divisif ya. Karena itu lebih sering dipakai yang aglomeratif ya. Jadi kalau kita membaca rujukan-rujukan tentang hierarchical clustering ya, selama tidak disebutkan itu divisif ya, maka itu artinya ya pendekatan yang dipakai adalah pendekatan aglomeratif karena lebih mudah dalam melakukan penggabungan dibandingkan pembagian division ya. Sehingga selanjutnya kalau kita membahas di materi-materi selanjutnya itu adalah hierarchical clustering, itu yang dimaksud adalah aglomeratif ya. Nah, di dalam hierarchical clustering sendiri ya itu pendekatannya ada beberapa ya. Bahkan tidak hanya 4. Ini ya yang sebagian yang paling umum dipakai adalah single linkage, centroid, complete, average ya. Nah, variasinya yang lain juga banyak ya. Nah, bagaimana bekerjanya algoritma hierarchical clustering ini? Jadi, yang pertama adalah sama dengan k-means, ya, bahwa kita harus menentukan K. Ya. Jadi, K sebagai jumlah cluster yang ingin kita bentuk, ya, itu harus kita tentukan di awal. Ya. Jadi, K-nya harus kita tentukan di awal sebagai jumlah cluster yang ingin kita bentuk. Ya. Kemudian, ya, setelah K-nya kita tentukan, kita lanjut ke tahapan yang kedua, bahwa ya, setiap data itu kita anggap sebagai cluster. Jadi kita memakai pendekatan yang aglomeratif. Ya. Jadi setiap data dianggap sebagai suatu cluster. Ya. Jadi kalau jumlah datanya itu adalah n besar, ya. Kemudian n kecil itu adalah jumlah cluster pada tahapan tertentu, ya. Berarti yang n kecil itu sama dengan n besar, ya. Saat tahapan tertentu, saat tahapan awal. Sekarang n kecil sama dengan n besar. Ya. Kemudian dari situ ya kita hitung jarak antar klaster. Ya. Jadi jarak antar klaster di mana satu klaster itu adalah satu data, membernya adalah satu. Ya. Jadi jarak antar klaster kita hitung. Ya. Nah, dari penghitungan jarak antar klaster itu kita mempunyai matrik jarak. Ya. Nah, dari matrik jarak itu kita akan bisa melihat manakah ya dua buah klaster yang jaraknya paling kecil, paling dekat ya. Dua buah klaster yang jaraknya paling minimal ya. Nah, itu yang kemudian kita lakukan merge, kita gabungkan ya. Sehingga ya jumlah n ya sebagai jumlah klaster ya pada tahapan tertentu sekarang menjadi berkurang ya. N-nya berkurang ya. Kemudian setelah itu ya jumlah n ya sebagai klaster tertentu itu dibandingkan dengan K. Kalau dia sama dengan K, ya artinya total klaster pada tahapan tertentu itu sama dengan K, maka proses itu berhenti. Ya. Tapi kalau n kecilnya lebih besar dari K, berarti jumlah klasternya belum sama dengan yang kita inginkan, maka kita perlu melakukan penggabungan lagi. Ya. Sehingga kembali ke langkah 3. Angka 3 itu kita hitung lagi jarak antar klaster. Kemudian kita gabungkan lagi. Ya. Dua klaster yang paling minimal. Nah, kadangkala penggabungan ini ya itu bisa lebih ya jumlah n-nya itu bisa berkurang tidak hanya -1, tapi ya mengingat setiap klaster itu bisa mempunyai lebih dari satu anggota. Ya. Jadi sekedar ilustrasi bahwa n-nya itu n kecilnya selalu ya dia itu berkurang setiap kali iterasinya berjalan ya. Sampai didapatkan n-nya sama dengan K ya. Kembali ke langkah 3 seterusnya iteratif ya. Sehingga ya sampai kita dapatkan n-nya sama dengan K ya. Oke. Inilah algoritma hierarchical clustering. Ini sekedar ilustrasi saja ya. Ketika kita punya 5 data, kemudian yang kita lakukan adalah setiap data kita anggap cluster, ya, dan kita lakukan penghitungan jarak, ya. Jadi kita hitung jarak dari cluster 1 ke cluster 2, cluster 1, cluster 3, cluster 1 ke cluster 4, cluster 1 cluster 5, cluster 2 ke cluster 3, cluster 2 ke 4, 2 ke 5, dan seterusnya. Nah, dari situ kita akan bisa melihat cluster yang paling berdekatan adalah cluster 1 dan 2, sehingga kita lakukan merge.
Sehingga jumlah klasternya sekarang menjadi berkurang, ya. Menjadi berkurang, ya. Kemudian selanjutnya kita hitung lagi jarak antar klaster. Oke, kemudian kita gabung lagi yang terdekat, 4 dan 5. Kita gabung lagi sehingga jumlah klasternya menjadi 3. Ya. Kemudian kalau ini sama dengan K, maka dia berhenti. Ya. Tapi kalau misalkan kita ingin membentuk 2 klaster, maka kita gabung lagi. Ya. Kita hitung lagi jaraknya. Ya. Jadi klaster 1, 2 kita hitung jaraknya ke 3, 1, 2 kita hitung jaraknya ke klaster 4, 5, klaster 3 kita hitung jaraknya ke klaster 4, 5. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa yang paling dekat adalah klaster 1, 2 ke klaster 3 jaraknya. Kemudian kita gabung, ya, sehingga menjadi 2 klaster. Ya. Kalau sama dengan K, maka proses berhenti. Ya. Jadi ini ilustrasi bagaimana melakukan ya, hierarchical clustering dengan cara ya, penggabungan masing-masing klaster pada setiap iterasi proses clustering. Ya. Nah, pertanyaannya adalah jika pada suatu klaster itu anggotanya lebih dari satu, ya. Jadi ada beberapa data sebagai member pada satu klaster. Maka bagaimana caranya melakukan penghitungan jarak dengan klaster yang lain? Mengingat satu klaster itu terdiri dari beberapa data, ya, beberapa member, ya. Nah, karena itu kita bisa melakukan ya penghitungan similarity antar klaster itu dengan 4 pendekatan ini. Jadi dengan single linkage, centroid, complete, average ya. Oke. Kalau single linkage ya dia akan menghitung ya jarak antar klaster itu dilihat dari ya jarak data yang paling dekat antar klaster. Ya. Kalau centroid dilihat titik tengahnya. Kalau komplit dilihat jarak antar klaster ya dari data yang paling jauh dari yang ada jarak paling jauh dari data yang ada pada klaster ya. Kemudian kalau average itu jarak rata-rata. Jadi ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya. Jadi misalkan klaster 1 itu punya 3 anggota, klaster 2 punya 3 anggota. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ingin menghitung jarak dari klaster 1 ke klaster 2, ya, itu berapa jaraknya? Ya. Nah, inilah yang membuat ya kita bisa memilih pendekatan yang tadi. Mau pakai single linkage, apa pakai complete, apa pakai average, apa pakai centroid. Ya. Oke, sekarang kita lihat ilustrasi. Misalkan kita akan pakai single linkage ya. Karena di single linkage itu adalah kita ambil jarak yang paling dekat ya. Maka dari kedua klaster itu jarak member yang paling dekat adalah dari 3 ke 4 ya. Dari 3 ke 4 ya. Sehingga jarak klaster 1 ke klaster 2 itu sama dengan jarak dari data ketiga ke data keempat. Jadi ini ilustrasi dari single linkage ya. Nah, kemudian kalau centroid ya. Centroid itu ya sebelum kita hitung jaraknya, maka di setiap klaster itu kita tentukan titik tengahnya. Ya. Jadi ada titik tengah klaster yang kita tentukan ya. Nah, setelah menentukan titik tengah dari masing-masing klaster, kemudian barulah kita hitung jarak antar klasternya itu berdasarkan jarak dari titik tengahnya. Ya. Jadi jarak klaster 1 klaster 2 itu di sini adalah sama dengan jarak dari ya centroid klaster 1 ke centroid klaster 2. Ya. Jadi ini ilustrasi dari centroid linkage ya. Kemudian ya complete ya. Complete ini kebalikan dari single linkage ya. Jadi kalau single linkage diambil yang terdekat, kalau yang complete ini dihitung dari yang terjauh dari anggota sehingga membuat jaraknya terjauh ya. Sehingga klaster 1 klaster 2 itu jaraknya sama dengan jarak dari data 1 ke data yang ke-6 ya. Ini complete ya. Kemudian yang berikutnya adalah average linkage ya. Jadi dari namanya average ya akan terbayang bahwa
jarak dari klaster 1 ke klaster 2 itu sama dengan jarak kombinasi ya rata-rata dari kemungkinan semua variasi jarak masing-masing anggota di klasternya. Jadi klaster 1 klaster 2 itu sama dengan jarak dari data 1 ke data 4 ditambah jarak data 1 ke data 5 tambah jarak dari data 1 ke data 6 ditambah jarak data 2 ke data 4, data 2 ke 5, data 2 ke 6, ditambah jarak dari data 3 ke 4, 3 ke 5, 3 ke 6, dibagi dengan total variasinya ada 9. Sehingga ketemulah jarak rata-rata antar data pada klaster. Nah, itulah average linkage. Jadi, menghitung similarity itu bisa kita lakukan tergantung kita mau pakai yang mana nanti. Mau pakai yang single, mau pakai yang centroid, mau pakai yang complete, atau pakai yang average. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan kita pakai single linkage? Kapan kita pakai centroid linkage? Kapan kita pakai complete, kapan kita pakai average linkage sehingga kita bisa menentukan pendekatan mana untuk similarity yang tepat berdasarkan karakteristik dari dataset Nah, sekarang kita lihat single linkage itu itu cocok sangat cocok dipakai pada kasus di mana dataset itu punya karakteristik membentuk yang namanya shape independent data. Shape independent data Jadi datanya itu mempunyai bentuk-bentuk yang independen Bentuk-bentuk yang independen. Misalkan apa? Misalkan di dalam data itu, dalam ruang vektor itu membentuk bentuk tertentu, misalkan bentuk huruf U kemudian satunya lagi U terbalik gitu Jadi bentuknya misalkan bentuk tertentu di dalam ruang vektor gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan shape independent data Nah, dari sini single linkage itu cocok untuk melakukan yang namanya shape independent clustering. Jadi clustering untuk shape yang terpisah atau yang mempunyai pattern tertentu pada ruang vektor Nah, kalau dipakai pendekatan yang lain itu nanti akan rusak, tidak akan pernah terbentuk Jadi hasilnya pasti salah harus pakai single linkage Kemudian yang kedua adalah centroid linkage Itu cocok kalau kita memakai dataset yang karakternya itu dia merupakan normal distribution, distribusinya normal Distribusi normal itu artinya data itu cenderung spherical. Jadi cenderung membulat, globular. Spherical atau globular. Jadi cenderung membulat. Ciri khasnya adalah anggota dari data itu cenderung mengerumuni dari titik tengah Jadi cenderung menggerombol ke titik tengah. Itu yang dinamakan dengan spherical data atau globular data Nah, cocok kalau pakai centroid linkage. Kalau centroid itu penghitungan jarak antar klasternya didasarkan pada titik tengah. Tapi kalau di dalam karakter datasetnya itu banyak mengandung outlier, maka centroid ini tidak cocok dipakai untuk data yang banyak mengandung outlier karena outlier itu akan menarik titik tengah sehingga titik tengahnya akan bergeser jauh gara-gara outlier sehingga kalau dilakukan pendekatan dengan centroid linkage karena centroid linkage berdasarkan titik tengah dan titik tengahnya bergeser jauh karena gara-gara ada outlier maka pendekatan centroid linkage ini tidak cocok kalau dipakai pada dataset yang banyak mengandung outlier Nah, terus complete linkage Nah, complete linkage ini karena dia menghitung jarak similarity berdasarkan yang terjauh maka dia cocok dipakai untuk data yang banyak mengandung outlier karena outlier itu biasanya di sisi outer side
Jadi sisi paling tepi terluar ya. Itu. Nah, complete linkage ini sering bagus dipakai kalau di dalam data itu mengandung banyak outlier. Ya. Karena complete linkage itu ya, penghitungan similarity antara cluster didasarkan pada jarak terjauh. Ya. Jadi secara filosofi complete linkage cocok untuk menyelesaikan karakter dataset yang seperti itu. Ya. Sedangkan yang average linkage ya itu secara relatif ya dia yang terbaik dari metode-metode hierarchical yang lain ya. Jadi mau datanya itu mengandung banyak outlier, sedikit outlier, average linkage tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena dia menghitung jarak rata-rata ya. Jadi tidak ada masalah ya. Tapi ya pemakaian average linkage ini akan kita bayar dengan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan yang lain. Karena kita menghitung ya semua variasi jarak antar data pada anggota cluster ya. Sehingga membutuhkan waktu yang agak lama ya. Jadi itu kapan kita pakai ya single linkage, centroid linkage, complete linkage, average linkage ya hubungannya dengan dataset ya. Oke. Jadi seperti itu mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman ke kalian ya tentang hierarchical clustering ya. Selanjutnya kita akan membahas ya bagaimana melakukan analisis ya cluster ya. Oke ya, sampai jumpa di materi berikutnya.